Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya Harun Akhiri dari kelas TI 19D4. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampunya Pak Ahmad Damuri Eskom Mkom. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung mereview jurnal tentang implementasi artificial intelligence pada sistem manufaktur terpadu yang sudah saya ambil dari internet untuk dijadikan sebagai bahan presentasi untuk melengkapi UAS kecerdasan buatan. Nah, langsung saja mengenai pengertian artificial intelligence. AI merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini. Berbagai bidang industri sudah memanfaatkan teknologi tersebut, mulai dari kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, artificial intelligence juga sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Artificial intelligence banyak membantu dalam berkomunikasi, menemukan lokasi, dan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kemudian teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencangkup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Nah, di sini ada perbedaan artificial intelligence dan natural intelligence. Kelebihan AI bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Kemudian yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Kemudian yang ketiga, cara kerja lebih cepat dan hasil lebih baik. Nah, untuk kelebihan natural intelligence sendiri, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Kemudian yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Nah, implementasi artificial intelligence di manufacturing. Yang pertama adalah proses manufaktur. Manufacturing diartikan sebagai perangkat kegiatan dan operasi yang saling berhubungan, mencakup desain, pemilihan material, perencanaan produksi, penjaminan mutu, manajemen, dan pemasaran. Manufaktur yang merupakan salah satu elemen penting dari pembangunan berkelanjutan karena memproduksi barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manufaktur adalah sistem input-output, di mana sumber daya adalah input dan ditransformasikan melalui proses manufaktur menjadi produk atau produk setengah jadi. Nah, yang kedua adalah komputer integrated manufacturing atau yang disingkat juga dengan CIM. Merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan secara komplit mengenai otomasi perencanaan proses manufaktur dengan semua proses yang difungsikan di bawah kontrol komputer dan informasi digital yang dilakukan dalam suatu sistem bersama-sama. Melalui komputer integrated manufacturing, sistem manufaktur yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menjadi lebih cepat dengan meminimalisir kesalahan. Walaupun tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan untuk membuat proses manufaktur secara otomatis. Biasanya, CIM bergantung pada proses kontrol berdasarkan kondisi atau waktu yang diterima melalui sensor. Nah, CIM di sini dapat mendeteksi kegiatan orang-orang yang diproduksi, dapat membuat program untuk robot
sehingga jika terjadi kesalahan ataupun error langsung terdeteksi dalam CIM itu sendiri. Nah, CIM di sini merupakan suatu bentuk yang komplit pada fasilitas manufaktur di suatu perusahaan. Seluruh sistem manufaktur tersebut berada di bawah kontrol komputer. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari proses desain, pembuatan prototipe, pengontrolan serta memberikan penentuan terhadap efisiensi yang lebih besar. Contohnya menghitung biaya, metode produksi, jumlah yang diproduksi, penyimpanan dan pendistribusian, kebutuhan material, pemesinan yang dimulai dari CAM, quality control, produk di assembly dengan robot, didistribusi produk, dan memperbarui akuntansi keuangan. Nah, Computer Integrated Manufacturing atau CIM, meskipun tidak mungkin untuk memprediksi secara penuh seperti apa pabrik di masa yang akan datang atau di masa depan, dari tren yang ada saat ini kita akan dapat melintas waktu untuk memperkirakan kira-kira apa sih jadi seperti apa yang akan datang nantinya gitu kan. Tapi di sini ada data real time dan konstan. Dengan menggunakan sensor, pabrik di masa yang akan datang akan dapat memantau dan melaporkan segala sesuatu mulai dari mesin individual, seluruh sistem lini produksi, hingga faktor lingkungan di pabrik. Kemudian yang kedua, cloud computing pabrik masa depan akan terhubung di hampir setiap cara. Cloud computing memanfaatkan teknologi cloud akan memungkinkan perusahaan mengakses data kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, industrial Internet of Things. Data juga akan dikomunikasikan ke berbagai bagian pabrik itu sendiri. Misalnya, sensor dapat mendeteksi beberapa jenis bahaya yang memerlukan evakuasi segera. Nah, yang ketiga, digital pabrik masa depan akan terhubung di hampir setiap cara, memungkinkan untuk operasi dalam berbagai skenario. Yang pertama adalah robotic process automation. Tugas back office yang menonton seperti manajemen pengumpulan data dan pemrosesan pesanan akan ditangani oleh software perangkat lunak, otomasi proses robot yang akan melakukan segala pekerjaan dengan cepat dan minim kesalahan. Kemudian yang kedua adalah analisis data. Perangkat lunak khusus akan mengatur dan mengevaluasi semua data yang dikompilasi melalui sensor dan sistem IIoT dengan tujuan untuk menciptakan informasi dasar yang dapat ditindaklanjuti. Nah, yang ketiga, procurement. Proses seperti kontrol inventaris, penagihan dan negosiasi harga yang secara tradisional ditangani menggunakan model manual akan ditangani oleh platform digital yang berkoordinasi dengan infrastruktur perusahaan melalui teknologi pintar. Kemudian yang keempat, blockchain dapat merekam data, transaksi, dan cryptocurrency. Pabrik di masa depan akan memiliki blockchain yang memainkan peran besar dalam manajemen data dan aplikasi rantai pasokan. Kemudian yang terakhir, pabrik beroperasi tanpa batas. Nah, di sini saya akan menampilkan salah satu AI, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia di bidang manufaktur otomotif sehingga mempermudah pekerjaan manusia. Nah, langsung saja. Nah, dapat kita lihat kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia sangat mempermudah pekerjaan di bidang manufaktur otomotif, sehingga meminimalisasi waktu dengan pengerjaan yang cepat juga, dan meminimalisasi kesalahan juga, sehingga tidak terjadi barang yang NG. Nah, ini adalah proses pengampasan yang masih manual.
kegiatan yang sesuai dengan rekomendasi dari produsen, dari customer. Nah, ini adalah proses pemasangan dashboard, pemasangan kursi, pemasangan kaca jendela. Nah, di sini kecerdasan buatan atau AI sangat mempermudah pekerjaan bagi manusia pada bidang otomotif. Nah, dari kecerdasan buatan AI ini dapat disimpulkan bahwa AI ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan yang akan datang. Nah, ini adalah proses pemasangan ban di mana tidak memerlukan tenaga yang ekstrim ya, karena sudah ada kecerdasan buatan atau AI itu sendiri. Nah, itu adalah hasil mobil yang sudah selesai. Nah, jadi kesimpulan dari kecerdasan AI yang dapat kita lihat tadi sangat mempermudah kegiatan produksi di bidang manufaktur otomotif. Nah, selanjutnya ada sistem manufaktur terpadu konsep Integrated Manufacturing System atau yang disingkat IMS, merupakan konsep yang mengimplementasikan desain dan sistem manufaktur dalam suatu sistem manajemen. Tujuannya agar dapat melakukan pertukaran data secara otomatis. Integrated Manufacturing System akan sangat menguntungkan dibandingkan dengan individual automated function seperti A. mengurangi lead time, yang B. meningkatkan fleksibel kapasitas produksi dan jadwal produksi, kemudian mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan mengurangi level inventory material, work in process, dan produk jadi. Selanjutnya meningkatkan penggunaan sumber daya dan fleksibel terhadap perubahan permintaan. Nah, sistem manufaktur terpadu konsep Integrated Manufacturing System. Dalam sistem manufaktur terpadu, beberapa penerapan AI antara lain pemeriksaan kualitas. Pabrik-pabrik yang membuat produk-produk yang kompleks, misalnya microchip dan circuit board, memeriksa jika ada error pada produk. Penggunaan teknologi tentu akan lebih handal ketimbang bergantung pada kejilan mata manusia. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Pabrik cerdas LG memanfaatkan machine learning untuk mendiagnosis dan memprediksi kerusakan pada mesin sebelum menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, mendesain lebih cepat. Airbus memanfaatkan AI untuk menciptakan ribuan desain komponen hanya dapat dengan memasukkan angka tertentu ke komputer generatif. Desain model memungkinkan Airbus mengurangi waktu para desainer Autodesk dalam menguji desain baru. Kemudian yang keempat, mengurangi dampak terhadap lingkungan. Perusahaan asal Jerman ini membuat turbin gas yang dilengkapi ratusan sensor di dalamnya. Data dari sensor-sensor tersebut dimasukkan ke dalam sistem pemrosesan data berbasis AI. Nah, yang kelima adalah komunikasi supply chain. Perusahaan bahan Virolabs mempelopori pemanfaatan machine learning untuk prediktif. Kemudian yang keenam, memanfaatkan data. Hitachi sangat memberi perhatian pada tingkat produktivitas dan produksi dari pabriknya yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kemudian dikumpulkan dan diproses oleh sistem AI untuk memberikan insights bagi perusahaan. Kemudian yang ketujuh, mengurangi limbah. Sebuah perusahaan manufaktur baja menggunakan teknologi predictive communication untuk mengurangi limbah besi baja. Kemudian yang kedelapan adalah integrasi.
Machine learning berbasis cloud seperti Azure Cognitive Service memungkinkan sektor manufaktur menyederhanakan komunikasi antar cabang. Kemudian yang kesembilan adalah meningkatkan customer service. Nokia sebelumnya memelopori implementasi AI untuk melayani pelanggan. Implementasi ini memungkinkan Nokia membuat prioritas terhadap isu-isu yang muncul dan mengidentifikasi pelanggan utama serta keluhan-keluhan mereka. Kemudian yang ke-10, memberikan dukungan pasca produksi. Sebuah perusahaan manufaktur lift dan tangga berjalan asal Finlandia menggunakan model 24/7 Connect Service untuk memantau cara pelanggan menggunakan produknya dan membagi informasi tersebut ke kliennya. Nah, dapat ditarik kesimpulan artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Kemudian yang kedua, proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencangkup learning, reasoning, dan self-correction. Kemudian yang ketiga, implementasi AI pada pengerjaan manusia adalah memperoleh hasil kinerja optimal dengan waktu proses yang cepat dan hasil yang maksimal. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Begitu bermanfaatnya kecerdasan buatan artificial intelligence yang dibuat oleh manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Saat ini sangat marak sekali dan mungkin yang akan datang mungkin lebih dari yang saat ini maraknya, ataupun mungkin bisa lumpuh karena zaman tidak ada yang tahu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pemaparan jurnal tentang artificial intelligence. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan sampai jumpa.